Siapa yang sekarang masih semangat kerja ngejar karir, lembur tiap malam demi masa depan yang cerah? Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana nanti hidup kita pas sudah tua, pas udah pensiun, pas tenaga udah nggak sekuat sekarang, dan ternyata masih harus pusing mikirin duit. Nah, ini realita yang sering banget kejadian. Banyak orang kerja puluhan tahun tapi pas pensiun malah bingung dan nyesel karena dulu nggak nyiapin apa-apa buat hari tua. Padahal kita kerja keras bertahun-tahun berharap bisa santai di masa pensiun, bisa duduk santai di pagi hari sambil ngopi, tenang jalan-jalan atau ngurus cucu tanpa stres soal tagihan. Tapi kenyataannya banyak yang justru harus jual aset, minjem sana sini, bahkan numpang hidup sama anak karena dana pensiun gak cukup. Makanya penting banget buat kita bahas hal yang seringkali disesali orang menjelang pensiun, biar kita yang masih muda punya banyak waktu, bisa ambil pelajaran dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi gini ya, banyak dari kita tuh suka ngerasa pensiun itu masih lama. Kita mikir, nanti aja deh mikirin dana pensiun, sekarang nikmatin hidup dulu. Tapi itu justru jebakan yang paling sering bikin kita nyesel, karena waktu itu jalan terus dan tahu-tahu aja kita udah 50 tahun dan baru sadar kalau tabungan pensiun kita kosong. Kita udah kerja 20 atau 30 tahun tapi nggak pernah menyisihkan buat hari tua. Padahal kalau kita nyisihkan 10% aja dari penghasilan kita sejak awal kerja, mungkin sekarang udah punya dana ratusan juta, bahkan miliaran. Apalagi kalau uang itu kita investasikan. Tapi karena kita lebih sibuk mikirin cicilan gadget, nongkrong atau liburan, akhirnya dana pensiun nggak kebentuk. Kita terlalu fokus sama sekarang dan lupa sama nanti. Dan lebih parah lagi, kalau gaya hidup kita itu boros. Kita sering ngerasa harus tampil keren, update gadget terbaru, nongkrong di tempat fancy, atau belanja barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan karena tekanan sosial, karena pengen kelihatan sukses. Padahal semua itu nguras penghasilan kita dan bikin kita lupa buat nabung, buat investasi. Akhirnya pas pensiun kita nggak punya aset apa-apa, nggak punya tabungan buat hidup yang layak, malah harus cari kerja tambahan atau numpang hidup sama anak yang punya beban sendiri. Jadi penting banget buat kita sadar dari sekarang, sebenarnya nggak masalah hidup sederhana, asal masa depan kita aman. Coba deh pakai metode 50-30-20. Itu aja dulu. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20%-nya buat tabungan dan investasi. Kecil aja dulu, yang penting konsisten. Terus ada juga nih penyesalan yang lumayan nyesek, yaitu nggak mulai investasi sejak dini. Banyak yang mikir investasi itu ribet atau cuma buat orang kaya aja. Padahal sekarang investasi itu udah gampang banget. Bisa mulai dari 50.000 aja lewat aplikasi yang gampang dipakai. Dan kalau kita konsisten, dari muda hasilnya bisa luar biasa. Misalnya kalian mulai investasi 500.000 per bulan dari umur 25 tahun sampai umur 55 tahun dengan return 10% per tahun. Itu bisa jadi lebih dari 600 juta. Tapi karena kita tunda-tunda, terus kamu baru mulai di umur 40, ya hasilnya jauh lebih kecil. Makanya penting banget buat mulai dari sekarang. Mulai dari yang kecil nggak apa-apa, yang penting mulai. Dan terus belajar ngerti apa itu reksadana, saham, emas. Biar nggak asal taruh duit dan malah rugi karena ikut-ikutan orang lain. Nah, selain investasi ada juga hal penting lain yang sering dilupain, yaitu asuransi. Banyak dari kita ngerasa sehat-sehat aja, jadi mikir asuransi itu buang-buang duit. Padahal begitu sakit biaya rumah sakit itu mahal banget. Dan tanpa asuransi bisa bikin kita kehilangan semua tabungan kita. Misalnya kita kena penyakit serius di usia 50-an dan harus operasi yang biayanya ratusan juta. Tapi nggak punya asuransi, ya akhirnya harus jual aset atau bahkan ngutang. Makanya mulai dari sekarang cek asuransi kesehatan dan jiwa yang sesuai sama kebutuhan kita. Preminya jauh lebih murah kalau kita mulai dari usia muda dan kondisi sehat. Jangan tunggu sampai sakit baru nyari asuransi, karena bisa jadi udah ditolak.
atau preminya mahal banget. Manfaatin juga fasilitas kantor kalau ada, dan pastikan BPJS kita aktif buat jaga-jaga. Hal lain yang sering disesalkan adalah kita nggak punya perencanaan keuangan. Selama masih punya penghasilan ya udah santai aja, nggak perlu bikin rencana. Padahal justru karena ada penghasilan itu, kita harus punya rencana biar tahu duit kita larinya kemana dan bisa ngatur prioritas. Coba deh mulai catat pengeluaran dari hal kecil kayak jajan kopi sampai bayar cicilan. Lalu dari situ bikin rencana jangka panjang. Misalnya pengen punya dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan anak. Semua itu butuh rencana dan evaluasi rutin. Nggak harus rumit, cukup catatan simple atau pakai aplikasi yang sekarang udah banyak banget dan gratis. Yang penting kita tahu posisi keuangan kita dan bisa ngatur strategi ke depan. Jangan sampai udah pensiun baru sadar kalau pengeluaran lebih gede dari pemasukan dan tabungan udah habis. Dan satu hal yang sering banget jadi beban adalah utang konsumtif. Siapa sih yang nggak pernah ngutang? Tapi masalahnya kalau utangnya buat hal-hal konsumtif kayak gadget, liburan, atau belanja diskon, itu nggak nambah aset, malah jadi beban. Apalagi kalau kita bayar utangnya pakai minimum payment atau gali lubang tutup lubang. Makin lama makin numpuk bunganya dan makin berat. Pas sudah pensiun kita masih harus bayar cicilan, padahal penghasilan udah berhenti. Akhirnya jadi stres dan malah ganggu kesehatan. Jadi mulai sekarang kendalikan keinginan kita. Kalau memang harus utang, pastikan buat hal yang produktif atau penting banget kayak pendidikan, rumah, atau usaha. Dan pastikan kita punya dana darurat sebelum berani utang, biar nggak panik kalau ada kejadian tak terduga. Terus jangan lupa juga soal penghasilan pasif. Banyak dari kita cuma mengandalkan gaji bulanan, nggak mikirin pendapatan lain. Padahal pas pensiun nanti gaji berhenti, dan kalau kita nggak punya penghasilan pasif ya berarti kita harus jual aset atau cari kerja lagi. Makanya mulai sekarang coba pikirin gimana caranya punya penghasilan pasif. Bisa dari sewa properti, bisnis kecil, saham yang kasih dividen, atau bahkan royalti dari karya kita. Misalnya kalian suka masak, bisa bikin kelas online, suka nulis, bisa bikin buku atau blog yang dimonetisasi. Semua itu bisa jadi penghasilan pasif asal kita tekunin dan konsisten. Jangan nunggu pensiun baru mulai, karena bangun penghasilan pasif itu butuh waktu. Dan satu hal terakhir yang juga penting banget adalah jangan terlalu bergantung sama anak. Banyak orang tua yang berpikir bahwa anak-anak mereka nanti yang bakal biayain hidup mereka di masa tua. Tapi kenyataannya anak-anak juga punya beban sendiri, punya keluarga sendiri, punya cicilan dan kebutuhan lain. Kalau kita terlalu bergantung, kita bisa kecewa dan bikin anak juga stres. Makanya lebih baik kita siapkan masa tua kita sendiri biar bisa hidup mandiri dan nggak jadi beban siapapun. Anak-anak kita tetap bisa bantu kalau mereka mampu, tapi jangan sampai kita mengandalkan mereka sebagai satu-satunya harapan. Siapkan semuanya dari sekarang biar nanti kita bisa bangga karena bisa melewati masa tua dengan tenang dan mandiri. Jadi intinya masa tua yang nyaman dan tenang itu nggak datang begitu aja. Itu harus disiapkan dari sekarang dengan kesadaran dan tindakan kecil yang konsisten. Kita nggak harus langsung punya ratusan juta atau aset besar. Yang penting mulai dari yang kecil dulu. Nabung, investasi, punya asuransi, catat pengeluaran, hindari utang konsumtif, dan cari penghasilan pasif. Semua itu bisa dilakukan kalau kita mau refleksi dan belajar dari penyesalan orang-orang yang udah duluan pensiun. Dan sekarang setelah kalian tahu apa aja yang sering disesali orang menjelang pensiun, coba deh ambil waktu sebentar buat mikir, kira-kira kalian udah siap belum? Kalau belum, nggak usah panik. Yang penting mulai aja dulu, karena nggak ada kata terlambat buat mulai nyiapin masa depan. Yuk mulai dari hari ini, jaga masa depan kita sendiri, karena nanti kita juga yang akan ngerasain hasilnya. Semangat ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.